Ya, kita kembali lagi ke kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel putrinya yang terjadi tanggal 17-18 Agustus 2021. Ya, kalau kita lihat posisi rumahnya itu besar dan tanpa pagar di depan. Jadi aspek keamanan sendiri memang sangat rentan gitu dari kejahatannya, karena di pinggir jalannya agak besar tanpa pagar. Ya, jadi dengan mudahnya pelaku kejahatan memasuki halaman rumah Ibu Tuti. Jadi karena kita berasumsi bahwa ini pembunuhan berencana dengan ada dua DNA asing dan yang tidak cocok artinya dengan para saksi ya, dan juga ada dua telapak kaki katanya di situ juga yang mencurigakan. Jadi siapakah target utama dari pembunuhan ini gitu ya? Apakah hanya Ibu Tuti ya, ataukah hanya Amel ya, atau ketiga dua-duanya yang menjadi target ya, sekaligus dua-duanya. Jadi dari informasi yang didapat tentang korban yang parah gitu ya, tengkorak patah, tengkorak otak atau tengkorak kepala itu patah di kedua korban, berarti bisa jadi targetnya dua-duanya gitu. Jadi dengan kematian dua korban ini, ibunya dan putri cantiknya, artinya ada yang diuntungkan di sini gitu loh ya, ada yang mendapatkan keuntungan. Nah, mungkin belum terlihat jelas keuntungannya apa ya, finansial ataupun dengan adanya keributan di yayasan atau ada keributan bisnis lainnya gitu ya. Jadi ada aspek keuangan di sini yang diperebutkan, bukan hanya harta yang ada di dalam rumah, karena nggak ada yang hilang itu harta yang di dalam rumah ya. Mungkin juga keributan atau konflik tentang rumah itu juga yang halamannya luas dan berada di posisi pinggir jalan. Jadi ada berapa kemungkinan di sininya. Jadi kalau kita lihat kan ibunya selalu pergi dengan Amel ya. Jadi sulit menyatakan bahwa targetnya hanya ibunya saja atau Amelia saja gitu, karena dihabisi dua-duanya dalam satu malam itu gitu ya. Kalau umpamanya targetnya Ibu Tuti aja, itu mungkin kejadiannya lain, ditunggu di luar saat berpergian sendirian. Jadi akan diskenariokan Ibu Tuti seolah-olah dirampok, tapi terbunuh gitu ya. Tapi kejadiannya di luar kalau hanya targetnya Ibu Tuti saja. Begitu pula apabila targetnya Amel saja. Amel kadang-kadang juga suka pergi sendirian ya, mungkin di tengah jalan, dan diskenariokan bahwa terjadi perampokan dan pembunuhan gitu. Jadi ini kemungkinan besar targetnya dua-duanya. Nah, kalau targetnya dua-duanya, kedua korban ini sekaligus jadi target, berarti ini ada hubungan dengan siapa yang diuntungkan itu, ya kan? Atas meninggalnya kedua arwah ini ya, Ibu Tuti dan Amel, gitu ya. Jadi beberapa kasus pembunuhan ya, itu memang kalau memang bukan tanpa rencana, itu akan diselesaikan habis di situ juga. Setelah dibunuh mungkin dimutilisasi, nah itu agar mudah dibuang kemana-mana, disebar agar pencarian lebih sulit ya, atau cara menghilangkan jejak, mungkin dibuang ke laut atau ke gunung atau ke kali gitu ya, yang jauh dari rumah. Itu yang kejadian 2 tahun terakhir itu seperti itu, karena diduga pelaku tuh yang masuk ke dalam kenal ya, dikenal oleh korban ya, atau saling mengenal gitu. Nah, apabila Ibu Tuti dan Amel kedua-duanya menjadi target dan ada keuntungan di balik itu, ini yang paling bahaya nantinya. Yoris akan menjadi korban lagi
gitu ya, karena ini nggak main-main. Ini tinggal tunggu momentum aja gitu ya. Yoris akan jadi korban berikutnya. Jadi Ibu Tuti, Amel, putrinya dan putranya berikutnya ini ya, ada yang karena ada keuntungan finansial nantinya diharapkan dari kejadian ini gitu ya. Jadi kemungkinan besar nih Yoris berikutnya. Jadi Yoris ini harus dikawal kemana-mana dan harus kamera HP-nya harus dibuka ya. Jadi udah siaga tuh kamera HP kemana-mana, udah on ya. Jadi Yoris ini harus mendapat pengawalan ketat. Kalau bapaknya Yosef itu udah lolos dari ini, atau bukan target ya, dari dua kesempatan itu, dari dua situasi. Pada saat Pak Yosef itu datang jam 7.15, itu kemungkinan besar pelaku masih ada di sekitar situ, nggak jauh dari lokasi, tapi udah mungkin ada di belakang lari ya, karena ada info kemungkinan penjahat salah satunya grup pembunuhnya ada yang standby di jalanan memantau situasi dari jalan ya. Nah, ketika Pak Yosef datang, dia mungkin sudah terima info, jadi dia memberitahukan orang di dalam akan datang Pak Yosef. Mereka segera membubarkan diri. Mereka pikir Pak Yosef itu tidak akan kembali atau pulangnya sore ke rumah itu, karena kan PPKM ya, sepi gitu ya. Waktu itu juga habis perayaan 17 Agustus. Jadi mereka pikir para pembunuh Pak Yosef itu kembalinya sore atau malam ke rumah itu. Mereka duga seperti itu. Tapi dia pasang orang di depan kemungkinan besar yang mengawasi situasi di jalan. Jadi dia terima info entah dari mana, atau dia tahu dia udah khawatir Pak Yosef akan datang tiba-tiba, maka dia membersihkan dulu, kabur gitu ya. Jadi mungkin kalau Pak Yosef datang 7.15 di situ ke tempat TKP, kembali ke rumahnya, kemungkinan jam 7 itu para pelaku udah lari, udah mendapat info kemungkinan besar gitu ya, bahwa Pak Yosef akan kembali ke situ. Nah, ini menjadi pertanyaan besar gitu ya. Nah, kembali lagi mengenai target gitu ya, target pembunuhan ini kedua-duanya menjadi target, dan berikutnya Yoris. Nah, ini harus sangat-sangat harus waspada si Yoris ini. Jadi kamera kalau pergi kemana-mana, kamera HP bawa 2, kamera khusus untuk kamera saya yang 1, jadi kamera on, dan harus ada pengawal pribadi kemana-mana, kamera on juga gitu. Karena ini saya feeling aja gitu ya, karena saya pikir kematian itu target dua-duanya, dan ini kejam sekali terbukti dengan hasil otopsi yang kedua, tengkoraknya patah dua-duanya. Berarti itu memang harus dimatikan dua orang itu malam itu juga gitu. Nggak ada satu-satu lagi, malam itu juga harus dibunuh, harus mati, pastikan mati gitu. Jadi kalau dengan asumsi seperti itu, nah berikutnya Yoris. Jadi satu keluarga ini akan dihabiskan gitu ya, yang keturunan Ibu Tuti gitu. Nah, ini ada apa di balik apa, udang di balik batu atau gimana, itu hanya tinggal polisi yang bisa membuktikan nanti ke depan siapa pelaku yang sebenarnya gitu ya, dari sketsa pelaku maupun juga dari olah TKP maupun juga pemanggilan saksi, keterangan para saksi, para ahli. Mungkin ini juga polisi nggak lama lagi akan menangkap, kalau nggak di bulan Agustus, September paling akhir. Tapi apabila itu 2 bulan ke depan tidak ada perubahan, maka kasus ini akan lama, mungkin tahun 2025 akhir tahun baru kebongkar, agak lama. Polisinya udah ganti-ganti gitu ya, udah berganti orang, dan sebaiknya saya pikir nih kasusnya ditarik langsung ke Mabes Polri. Jadi udah dipegang langsung di Mabes Polri, di tangan Mabes Polri. Jadi walaupun ada pergantian baik di tingkat bawah maupun tingkat atas ya, penyidik-penyidiknya, kasus ini tetap on, karena Mabes Polri ini informasinya lebih akurat lah, pokoknya lebih komplit di Mabes Polri
Dan mungkin juga si pelaku yang ada di sketsa itu sudah nggak ada di sekitaran Subang lagi, udah mungkin seminggu setelah kejadian, setelah aksi pembunuhan, dia udah lari ke mana gitu ya, mungkin udah ke Bandung atau juga ke Sumatera Selatan, atau lari ke Jakarta. Nah kalau dia udah berkeluarga, istrinya dia tinggal gitu. Dia atau lari bersama istrinya gitu, dan anak-anaknya. Udah nggak ada lagi deh, saya pikir di Subang ini dia udah nggak mengikuti lagi karena bisa lupa dari kasus ini gitu. Nah sekarang masalahnya ini, saya sih wanti-wanti ini Yoris ya, harus punya pengawal pribadi, kamera on kemana-mana kalau mau keluar rumah ya, atau di rumah juga dipasangin kamera minimum 3, di depan 2 dalam 1, atau 5 di dalam 3 depan 2 gitu ya. Udah harus waspada Yoris, target berikutnya kemungkinan bisa jadi seperti itu. Oke gitu aja, selamat malam.